Salam seluruh jemaat Tuhan, kita bersyukur pada hari ini di mana kita berjumpa kembali di minggu kedua dalam bulan ini, dalam tahun ini. Dan saya percaya bahwa kita semua yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang selalu bersuka cita karena sudah memasuki tahun baru. Pasti banyak hal-hal yang baru yang akan kita hadapi ke depan, dan percayalah itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur bahwa kebaikan Tuhan di tahun yang lalu yang boleh kami lewati dan kami masuki tahun ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendengar firman Allah. Dan kami berdoa, Tuhan tolong kami, berkati kami supaya kami terus mencintai firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membuka firman Tuhan hari ini terambil di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Sekali lagi saya bacakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan saudaraku, dalam tahun ini tema tahunan kita berbicara tentang reproduction atau memproduksi atau menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Jadi di tahun ini sebenarnya kita harus berpikir bagaimana kita menghasilkan sesuatu. Jadi ada hal-hal yang bukan lagi masanya kita di mana saya harus begini, saya harus begitu, tetapi ini masanya di mana kita harus menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu di dalam tahun ini. Berarti harus ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Semua aspek kehidupan kita harus terjadi perubahan, dan itu harus menghasilkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, subtemanya yang kecil itu adalah tentang children atau anak. Saya di sini lebih berfokus kepada anak rohani. Nah, kalau firman Tuhan tadi berbicara didiklah orang muda, sebenarnya ini berbicara tentang generasi, berbicara tentang anak, berbicara tentang keturunan. Nah, kalau ada anak berarti ada orang tua. Nggak mungkin anak tiba-tiba datang terus ketemu di bawah batu atau di atas pohon. Enggak, pasti ada ayah, ada ibu, makanya ada anak. Nah, sama ketika ada anak rohani, maka ada bapak rohani, ada kakak rohani. Nah, saudaraku, jika kita berbicara tentang anak, ini sangat menarik sekali. Kalau kita bicara tentang anak itu, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh seorang anak? Terutama anak-anak kecil gitu ya, yang masih bayi, kemudian dia tumbuh anak usia 0 sampai 7 tahun, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seterusnya. Kalau kita bicara tentang anak, yang paling dia butuhkan itu adalah pengasuhan. Yang kedua, dia membutuhkan didikan. Yang ketiga, dia butuh dipelihara. Yang keempat, dia butuh kesehatan. Makanan yang sehat, minuman yang sehat, dia membutuhkan pertumbuhan. Itu anak-anak. Jadi anak-anak itu membutuhkan makanan yang sehat, minuman yang sehat, semuanya harus yang murni. Karena mengapa? Karena dia dalam masa pertumbuhan. Nah, kalau anak-anak masa pertumbuhan, dia membutuhkan kasih sayang yang penuh. Dia membutuhkan perhatian yang penuh. Dia membutuhkan segala sesuatu yang dia perlukan itu lebih daripada orang dewasa. Jadi kalau kita bicara soal anak-anak, berarti kita berbicara tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi ketika dia lahir hari ini atau ketika dia dalam kandungan, anak itu sudah dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi orang seperti apa. Makanya ketika anak-anak ditanya, nanti kalau kamu gede mau jadi apa? Macam-macam mereka sebut. Ditanya di SD katanya jadi polisi. Ditanya pada saat SMP dia katakan mau jadi dokter. Ditanya pada saat SMA dia mau jadi profesor. Pada saat mahasiswa dia katakan ini menjadi seorang peneliti. Jadi berubah-ubah. Tetapi dia dalam masa pertumbuhannya dia membutuhkan orang tua. Jadi orang tua inilah atau kakak rohani inilah yang mempersiapkan dia, mendidik dia, mengasuh dia, memelihara dia bagaimana ke depannya
akan masa depannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara soal generasi, saya sangat tertarik dengan generasi. Bahwa banyak anak-anak muda sekarang yang berantakan, bukan saya bilang itu 100% karena didikan orang tua salah. Tidak. Bisa saja karena anaknya yang salah untuk memilih. Tetapi kita belajar kata firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah anak-anak muda itu sesuai apa yang passionnya itu di mana, tapi tidak menyimpang dari kebenaran. Ajarkan dia, didik dia sesuai dari zaman di mana dia lahir. Sehingga jangan sampai kita mendidik anak kita dari zaman batu dibawa ke zaman modern. Nggak bisa, dia tidak akan bisa terima itu. Tapi didiklah dia sesuai dengan zamannya, tetapi tidak menghilangkan esensi dari kebenaran itu ketika dia diajarkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya firman Tuhan berkata, didiklah mereka dengan sepatutnya. Artinya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan karakternya, tetapi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat kebenaran. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, saya membaca sebuah buku. Bapak Ibu pasti tahu, dia sering tampil di televisi. Dia adalah seorang profesor yang bernama Renal Kasali. Renal Kasali ini dia punya rumah namanya Rumah Perubahan. Dan Rumah Perubahan itu adalah orang-orang yang dia tampung, yang punya potensi, bagaimana mereka diajar, dididik menjadi orang-orang yang hebat. Nah, dia berkata di dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, dia berkata begini, pintar yang kita butuhkan bukanlah pintar yang sudah selesai, melainkan yang dapat diatur untuk bertumbuh. Artinya, Renaldi ingin berbicara bahwa dia berbicara tentang grow mindset-nya. Jadi orang pintar itu bukan orang pintar yang cukup sampai di situ, tetapi orang pintar yang diharapkan adalah orang-orang yang pintar yang mau diatur, yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau diasuh. Supaya apa? Mereka ke depannya bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Jadi dia mempersiapkan generasi di Rumah Perubahannya, bagaimana supaya orang-orang di sana mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan mereka bisa berguna untuk bangsanya. Nah, saya mengambil ini Bapak Ibu, dia berkata begini, orang-orang yang dia ajar yang mau belajar adalah yang siap menerima tantangan. Yang kedua, orang yang siap menerima feedback negatif untuk melakukan koreksi dalam dirinya. Kemudian dia berkata, tidak merasa terancam jika ada yang lebih pintar dari mereka, tapi mereka menganggap itu sebagai tempat untuk belajar. Artinya, peranan orang tua, peranan bapak rohani, peranan kakak rohani sangat penting bagi anak-anaknya, bagaimana mereka dipersiapkan ke depan sehingga mereka menghasilkan yang luar biasa. Makanya tahun ini sebenarnya gereja kita harus menghasilkan yang luar biasa, harus tidak sama seperti yang dulu. Kalau akhir-akhir ini di dalam gereja hanya mendapatkan misalnya saya, satu orang saya dapatkan anak rohani, semestinya bukan hanya satu. Semestinya ada puluhan yang harus saya bisa bina, bagaimana saya menghasilkan anak-anak rohani dan saya mendidik mereka menjadi orang-orang yang hebat. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, tetapi kalau kita bicara soal keluarga, orang tua yang paling tahu bagaimana karakter anaknya. Orang tua yang paling tahu sebenarnya passion anaknya di mana. Orang tua yang paling tahu kebutuhan anaknya yang paling utama itu apa? Itu orang tua. Jadi makanya kenapa orang tua harus memiliki perhatian yang khusus, memiliki pola pengasuhan yang benar terhadap anaknya. Karena mengapa? Dia sedang mempersiapkan generasinya untuk menghasilkan hal yang luar biasa, dan generasinya ini juga akan menghasilkan generasi yang seterusnya. Ini penting Bapak Ibu, dalam gereja harus ada generasi. Kalau ada jemaat Tuhan yang bukan gereja GBI Rock Citra Raya, di dalam gerejamu belum ada generasi, mulai pikirkan hari ini. Karena firman Tuhan berkata, didik anak muda sesuai sepatutnya. Supaya apa? Supaya masa tua mereka nanti, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan di dalam Pemazmur dikatakan, ketika mereka tua pun, mereka menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak jemaat Tuhan hari ini untuk mempersiapkan hidup kita, untuk mempersiapkan generasi kita,
untuk mempersiapkan sesuatu yang luar biasa dalam tahun ini. Kita tidak boleh sama gereja Tuhan di tempat ini, tidak boleh sama seperti yang dulu tahun 2020. Kita harus berbuah, kita harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Saya sedikit kesaksian buat Bapak Ibu. Kemarin saya diberi kesempatan untuk mengunjungi sebuah kota di luar kota. Nah, saya ditunjukkan satu tempat, itu lahan yang kosong. Saya tidak paham, saya kurang paham tentang berapa panjang, berapa lebar, tapi saya mengkirakan tanah yang kosong ini selebar ruko ini agak panjang dari sini. Lebarnya segini tapi agak panjang ke belakang. Jadi dia di pinggir jalan. Lalu saya dikasih tahu begini, ini tanah ini sebenarnya sudah saya berikan kepada anak saya. Dan katanya anak saya itu mau membangun suatu tempat yang berguna di sini. Ya dia sebut, tapi saya tidak sampaikan itu. Lalu saya tergerak, saya bilang, ini keren banget nih tanah, kalau kosong begini nggak dimanfaatkan sayang. Begitu. Lalu kami berkunjung di rumah keluarga di sana. Kemudian ada satu anak muda. Ada satu anak muda yang pas waktu itu kalau kita sebut dibaptis, tapi kalau orang Batak sebut malua. Jadi saya diberi kesempatan untuk memberikan nasihat kepada anak ini. Lalu saya berikan nasihat, bla bla bla, nasihat. Nah, udah saya berdoa untuk dia. Kemudian selesai. Setelah itu dia berbicara dengan teman saya, dia bilang begini, Kak, boleh nggak saya dilayani? Waktu keluarga besarnya menasihatin dia, nasihatnya nggak, ya namanya kalau nasihat itu sebenarnya kan diberi semangat, bahwa kamu hebat. Ini enggak Bapak Ibu, nasihatnya agak aneh. Kamu itu suka jalan-jalan, nongkrong, nge-trap dan sebagainya. Waduh, sampai saya mikir, wah kok katanya nasihat tapi kok begini ya. Tapi begitulah keadaan di sana. Nah, lalu dia cerita sama teman saya, dia bilang saya ingin dilayani. Lalu saya berpikir begini, ketika kami pulang, saya diskusi dengan teman saya katakan, ini lahan sudah diberikan. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, ini sayang. Dan di sini ketika kami ada di sana, ada beberapa orang yang memang kami layani. Kami doakan, kami ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan mereka tertarik dengan kami, mereka tertarik dengan ajaran yang kami sampaikan. Dan sampai akhirnya saya mikir, oh sepertinya kita harus mendirikan sebuah bangunan di sini yang khusus untuk anak-anak muda. Karena memang anak-anak muda di sana terlalu banyak tapi tidak terlayani. Gereja sibuk dengan gedung yang begitu megah, yang begitu hebat, tetapi anak-anak mudanya, generasinya diterlantarkan. Dan mulai saat itu kami berdoa untuk tanah yang kosong itu dan orang-orang yang kami layani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengajar anak-anak muda tepat, maka jantung mereka itu mereka bisa kasih kepada kita. Itu yang saya alami. Ketika kami melayani, mereka berkatakan kami siap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca firman ini, didiklah anak-anak muda sesuai dengan yang patut baginya. Saya mulai berpikir bahwa kita tidak bisa mengajar anak-anak muda pakai metode lama. Harus pakai metode baru. Supaya apa? Ketika mereka diajar saat ini, mereka juga menghasilkan orang-orang seperti mereka sendiri. Sehingga mereka bisa berguna untuk bangsa, mereka berguna untuk gereja. Nah, saya akan simpulkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk menciptakan hasil yang luar biasa, untuk kita melakukan hal-hal yang spektakuler dalam tahun ini, yang harus kita lakukan sebagai bapak rohani, sebagai kakak rohani, sebagai orang tua, sebagai pemimpin gereja. Yang pertama, didik generasi sesuai yang patut baginya. Didik dia sesuai dengan zamannya tanpa menghilangkan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Alkitab. Yang kedua, didik dengan pengajaran yang sehat dan tegas. Jadi ketika mereka dididik dengan ajaran yang sehat, kita mendisiplin dengan sesuai dengan firman Allah, percayalah mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Yang ketiga, didik agar agar dapat menghasilkan buah. Jadi memang kita harus menuntut dalam tanda kutip ketika kita mengajar mereka, ketika mendidik mereka dengan cara yang pantas, yang patut baginya. Yakinkan dia
supaya dia menghasilkan buah. Sehingga masa tuanya pun dia tetap berbuah, dan generasi itu bisa melihat bahwa generasi di atasnya ada generasi yang luar biasa, generasi dia adalah generasi yang luar biasa, dan generasi di bawahnya adalah generasi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama memajukan gereja kita, memajukan jemaat Tuhan, memajukan keluarga kita, supaya bisa menghasilkan buah.